presentasikan hasil praktik saya berupa korosi. Pertama yang saya akan jelaskan yaitu cuka. Pada hari pertama tidak terjadi apa-apa, tetapi memiliki banyak gelembung di sekitar paku dan di sekitar gelas. Sama seperti hari berikutnya, seperti hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan hari ketujuh. Yang kedua yaitu air keran, di mana pada hari pertama pakunya lebih cepat berkarat. Begitupun di hari kedua, ketiga, dan di hari keempat itu airnya mulai berubah menjadi kuning kecoklatan. Begitupun dengan hari kelima, keenam, dan ketujuh, ya air hangat. Pada hari pertama pakunya langsung mulai berkarat. Begitupun dengan hari kedua, hari ketiga, tetapi di hari keempat juga memiliki perubahan pada airnya, yaitu berubah menjadi kuning keemasan. Begitupun dengan hari kelima, keenam, dan ketujuh. Keempat yaitu air garam. Pada hari pertama tidak terjadi apa-apa, tetapi memiliki gelembung yang banyak di sekitaran paku dan gelas. Tapi pada hari kedua pakunya mulai berkarat, namun masih memiliki gelembung di sekitarnya. Begitupun dengan hari ketiga, tapi di hari keempat itu mulai agak ada perubahan, yaitu airnya berubah menjadi kuning kecoklatan. Begitupun dengan hari kelima, keenam, dan ketujuh. Yang terakhir yaitu air laut. Pada hari pertama pakunya langsung berkarat. Hari kedua pun sama dengan hari pertama, dan hari ketiga sama dengan hari kedua. Tapi di hari keempat itu airnya mulai berubah. Begitupun dengan hari kelima, keenam, dan ketujuh. A few moments later. Pembahasan. Korosi merupakan rusaknya benda-benda yang disebabkan oleh reaksi kimia atau elektrokimia logam tersebut dengan lingkungannya. Contoh korosi yang paling sering kita jumpai yaitu perkaratan besi, yaitu suatu reaksi kimia kompleks yang di dalamnya besi mengandung dengan oksigen dan air membentuk besi oksida yang terhidrasi. Berdasarkan penelitian yang telah saya lakukan mengenai korosi, saya menemukan bahwa dalam proses korosi terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut diantaranya keberadaan oksigen atau O2, keberadaan H2O, dan keelektrolitan larutan. Pengaruh faktor-faktor tersebut saya simpulkan dengan mengamati tingkat keparahan karat pada masing-masing gelas yang telah dikondisikan berbeda tersebut. Pada hari pertama sampai ke-7, perkaratan paling parah terjadi pada paku yang direndam dalam air gelas keran. Ini disebabkan karena adanya kombinasi antara air dan oksigen akan lebih memberikan efek yang signifikan daripada keberadaan O2 saja atau H2O saja. Dan perkaratan yang tidak terlalu parah terdapat dalam air gelas cuka karena tidak mengalami perubahan sama sekali. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, masukkan paku ke dalam air garam, air cuka, air keran, air hangat, dan air laut. Setelah itu, kita tutup dengan plastik. Menggunakan karet. Seperti ini. Setelah semuanya selesai ditutup, simpan di tempat yang teduh selama 1 minggu dan amati perubahan yang terjadi pada paku tersebut.
dilakukan selama 7 hari 7 malam. Setelah 7 hari, seperti yang kita lihat, paku pada air cuka berubah warna menjadi hitam karena cuka bersifat korosif dan menghasilkan H+. Sedangkan paku pada air keran memiliki banyak karat karena ketika besi direaksikan dengan air, maka akan mengalami korosi pada paku. Pada paku yang direndam air hangat memiliki banyak karat karena ketika air yang sudah mendidih dimasukkan dan kemudian ditutup, maka penguapan air terkumpul sehingga logam dengan cepat bereaksi. Sedangkan paku pada air laut memiliki banyak karatan karena adanya ion klorida dalam air laut yang bersifat agresif yang membentuk senyawa asam dan bereaksi dengan selarut pasif pada beton yang bersifat basah sehingga selaput pasif akan rusak. Sedangkan paku pada air garam memiliki sedikit karat karena kandungan natrium fluorida yang menghambat pertumbuhan bakteri Gryonel yang secara anaerob yang memang tumbuh di dalamnya. Hai, saya Selvi dari kelas 12 MIPA 1 akan melakukan praktikum reaksi redoks korosi pada paku. Sebelum melakukan praktikum, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sedikit materi dan tujuan yang akan dicapai dalam praktikum yang dilakukan saat ini.
Yang pertama adalah paku yang dicelupkan ke dalam air sabun. Paku ini hanya mengalami sedikit perkaratan karena sifat dari air sabun ini yang bersifat basah. Laju korosi akan meningkat pada pH yang bersifat asam atau di bawah 7. Dan laju korosi akan rendah ketika berada di pH di atas 7 dan di bawah 13. Selanjutnya adalah air laut. Paku yang dicelupkan ke dalam air laut ini mengalami perkaratan yang cukup banyak. Ini disebabkan adanya faktor dari kandungan air laut, yaitu larutan natrium klorida atau yang biasa disebut dengan larutan garam. Keberadaan elektrolit dapat mempercepat terjadinya korosi. Selanjutnya, paku yang dicelupkan ke dalam air cuka. Paku ini tidak mengalami perkaratan karena sifat dari cuka ini yang bersifat asam lemak. Tetapi paku ini terlihat seperti telah mengalami kerusakan. Selanjutnya, paku yang dicelupkan ke dalam air hangat. Paku ini mengalami perkaratan yang cukup banyak. Ini diakibatkan karena faktor dari air dan kelembapan udara. Air hangat memiliki kelembapan udara yang tinggi. Semakin tinggi kelembapan udara, maka akan semakin mempercepat terjadinya korosi. Selanjutnya adalah paku yang dicelupkan ke dalam air garam. Paku ini mengalami perkaratan yang cukup banyak. Ini disebabkan karena garam termasuk ke dalam larutan elektrolit, di mana ion-ion elektrolit membantu menghantarkan elektron-elektron bebas yang terlepas dari hasil reaksi oksidasi di anode kepada reaksi reduksi di katode. Paku atau besi ini berperan sebagai katode dan air dan garam berperan sebagai anode. Itulah yang menyebabkan paku lebih cepat berkarat. Terakhir adalah paku yang dicelupkan ke dalam air keran. Paku ini mengalami perkaratan yang cukup banyak. Ini disebabkan karena konsentrasi air dan oksigen. Air yang kadar oksigen terlarutnya lebih banyak mengakibatkan perkaratan lebih cepat, di mana air dan oksigen ini masing-masing berperan sebagai agen pengoksidasi besi dan medium terjadinya korosi. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai hasil penelitian saya kali ini. Jadi, faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya perkaratan pada besi yaitu faktor pH yang bersifat asam basah. Yang kedua, faktor dari konsentrasi air dan oksigen dan keberadaan elektrolit serta kelembapan udara. Baiklah, pertama-tama kita masukkan paku ke dalam air laut, air garam, air cuka, air keran, dan air hangat. Kemudian kita bungkus dengan plastik seperti ini, dan saya menggunakan pita. Dan seperti ini, dan seterusnya. Semuanya ini akan dibungkus seperti ini. Baiklah, kemudian kita diamkan.